Halo, karena respon yang baik pada konten atau video sebelumnya yaitu mengatasi stres saat isolasi mandiri, banyak juga teman-teman yang menanyakan, "Dok, bagi tips juga dok bagi keluarga yang merawat pasien isolasi mandiri, bagaimana biar tidak stres." Jadi pada video berikutnya kembali bersama Mbak Anastasia, kita akan membahas bagaimana tips keluarga untuk menghandling atau mengurangi stres dikala sedang merawat pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Semoga bermanfaat. Ya, jadi ini adalah 5 tips untuk mengelola stres bagi orang atau keluarga yang mengurus anggota keluarga yang mengalami COVID yang sedang isoman. Yang pertama, kita itu perlu menyadari kita akan mengalami fase grieving, Dok. Jadi fase grieving, siklus grieving secara Berduka ya, psikologis tidak grieving hanya berduka ya. tidak hanya kami itu anggota keluarga kita meninggal, tapi juga ketika kita mengalami diagnosa perubahan status peran, atau kalau dulu kita merantau terus balik lagi ke rumah, atau hidup sebelum pandemi, itu kita ada grieving-nya juga. Nah, secara spesifik ada grieving kecil yang kita alami di saat kita, anggota keluarga kita terdiagnosa nih, dan pertama mungkin ada denial ya dok, shock dan denial. Yang bener nih, kan sama-sama, dia bisa kena, saya enggak, misalnya gitu. Nah, habis shock and denial itu kita ada anger, marah. Kenapa sih dia nggak jaga kesehatannya atau nggak prokes? Jadi kan saya jadi repot nih. Nah, pada saat kita mengalami fase-fase dalam grieving ini, kita perlu belajar namanya tadi menerima dan mengakui emosi kita. Iya ya, aku tuh lagi marah. Tapi sebaiknya memang kita tidak ngomongin ke orangnya. Jadi prinsip dalam memproses emosi itu kita proses sendiri aja. Kalau perlu kita tulis, ngomong sendiri, bikin voice note, atau joget-joget sendiri. Tapi kita perlu luapin itu karena kalau kita ngomong langsung ke orangnya, nanti hubungan kita jadi gak baik, terus yang lagi sakit drop, jadi ngerasa bersalah kan gitu. Nah, habis fase marah-marah atau anger, kita ada fase sadness. Aduh, dia bisa sembuh nggak ya? Nanti dia bakal tambah parah nggak ya? Gitu. Itu kita juga perlu menerima, oh ini kayaknya lagi fase sadness nih, gitu. Lalu yang keempat itu adalah kita bargaining. Oke, kalau emang harus isoman dan mungkin karena nggak ada rumah sakit atau kondisinya tidak terlalu parah, saya harus ngapain nih ngurusin dia kan gitu ya. Nah itu silakan makanya baca panduan dari dokter Deksa dan dokter-dokter lain yang suka memberikan panduan perawatan isoman. Tapi secara psikologis ini adalah tahap di mana kita mulai ada energi untuk beraktivitas dan melakukan sesuatu, tapi kita juga perlu punya ekspektasi yang realistis bahwa kita ini bukan cuma menjaga yang sakit loh. Ingat, kita juga harus menjaga diri kita dan yang lagi sehat di rumah. Jadi kalau kayak naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen buat kesehatan mental itu harus buat kita dulu, baru buat bantuin orang lain. Jadi apakah kita pagi-pagi kita udah lakuin ritual pagi, entah doa pagi dulu, minum anget, atau kita baca hal-hal yang positif dulu, atau yoga, atau relaksasi napas, baru kita ngurusin yang sakit. Dan di malam hari, kita juga perlu ngelakuin ritual adalah yang saya suka lakuin itu adalah inner talk habit. Kalau teman-teman follow saya di @anasatrio, itu di bagian highlight template, saya bagikan gratis cara melakukan ini. Yang pertama itu adalah berterima kasih sama diri. Ngomong sama diri, makasih ya Nas, hari ini udah masakin buat anggota keluarga yang sakit. Makasih ya udah nahan marah, padahal tadi kesel banget. Makasih apapun, untuk hal sepele apapun, yang hari ini udah kita lakukan untuk kita sampai ke malam hari. Jadi bukan makasih kita dapat nilai bagus, atau kita dapat tawaran kerjaan, nggak usah hal-hal heboh, hal-hal receh sehari-hari. Makasih ya tadi airnya tumpah dipelin gitu, hal-hal receh, karena begitu kita berterima kasih untuk hal-hal yang sekecil apapun, sereceh apapun, itu dopaminnya langsung aktif, kita menaikkan hormon kebahagiaan. Gitu. Tapi nggak Nah, rasanya nggak aneh gitu ya kita ngomong sendiri. Awal aneh ya pasti ya. awal aneh. Iya ya. Ini tuh semua ternyata otak kita ya dok, kan otak kita ternyata kayak otot ya. Ya, Kita ya. bisa belajar memproses emosi karena kita berlatih. Jadi awal-awal pasti ngerasa aneh, dan itu mungkin melihat contoh dulu, role model dulu, orang yang melakukan ini gitu. Saya sendiri juga di Instagram saya, di IGTV saya ada latihan 15 menit, jadi yang lebih panjang, 15 sampai 30 menit kalau nggak salah. Latihan cuma untuk afirmasi atau relaksasi napas. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa lihat di Langsung. situ. Nah, terus abis itu minta maaf diri.
Jadi kan terima kasih ke diri, terus minta maaf kalau ada, maaf tadi nggak ketahan gitu ya, pengen marah, aduh aku kesel banget nih sama dia, maaf ya tadi aku masih misu-misu gitu misalnya. Terus yang ketiga, kalau kepikir, kalau ada, kalau nggak juga nggak apa-apa. Hari ini aku belajar tentang apa ya, mengenai diriku, mengenai perasaanku, pikiranku, atau belajar apa tentang orang lain. Karena menariknya ya kan dok, kalau orang lagi sakit, atau kita lagi di kondisi yang berbeda, lagi stres, itu kan sisi-sisi diri kita ini jadi muncul kan. Oh ternyata dia orangnya jadi pesimis ya kalau lagi sakit, atau oh dia orangnya gampang diatur ya lagi sakit gitu kan, kita jadi ada hal baru nih yang nanti jadi bahan juga buat kita diskusi dan komunikasi ketika kita dan anggota keluarga sudah sembuh. Nah yang keempat adalah berikan kata-kata penyemangat buat diri kita sendiri. Kata-kata penyemangat nggak usah kayak motivator ala-ala gitu, tapi sekedar ngomong sama diri, it's okay, nggak apa-apa kalau hari ini rasanya capek. Kita bisa istirahat, tapi besok kita coba lagi ya. Nggak apa-apa kalau kamu rasanya takut. Tapi kita juga bisa berdoa Tuhan, kita bisa usaha ikhtiar ngelakuin yang kita bisa, kita tidur, kita besok usahain lagi. Gitu. Jadi formula kalimatnya adalah nggak apa-apa kalau kamu ngerasa titik-titik-titik. Tapi kita bisa coba dan usaha. Lalu sekedar ngomong sama diri, makasih ya tadi, balik lagi menyemangat diri hanya sekedar kata makasih, karena kita tuh paling jarang diapresiasi ya. Jadi hanya dengan mengapresiasi diri sendiri sebelum berharap diapresiasi orang lain, ternyata membantu loh kata mental dan emosi kita. Jadi bilang sama diri, makasih Nas, hari ini udah usaha, besok kita coba lagi. Makasih ya hari ini udah mau coba tetap senyum gitu. Jadi makasih aja, besok kita coba. Jadi jadiin diri kita nih partner untuk berjuang untuk hari besokannya lagi gitu. Dan yang itu tadi teknik untuk mengenali diri. Terus yang kedua itu perlu punya mindset bahwa yaitu satu hari demi satu hari. Kalau ini mirip sama orang yang lagi ngalamin isoman. Jadi kita juga perlu berpikirnya hari demi satu hari. Karena kadang-kadang ada kondisi perburukan, ada yang peningkatan gitu ya dok ya. Kita nggak bisa prediksi kalau hari ini begini, besok pasti gini. Nah, mindset kayak gitu bakal bikin kita semakin khawatir. Tapi kita udah yang di depan mata aja. Bahkan om saya pernah saturasi sampai 87%. Itu kan takut ya gitu ya. Ayah saya juga waktu itu sempat sampai dapat bantuan napas yang oksigen tinggi. Tapi ya udah fokusnya saat ini gimana? Oh fokusnya begini. Ya udah kita usahain. Terus kita napas juga. Sambil kita ambil orang yang lagi sakit kita nafas. Apalagi kalau kita bawa dalam doa dan ibadah ya. Ini pasti bantuannya makin lengkap dan powerful, bahwa kita juga perlu merasa yang ketiga perlu punya mindset bahwa kamu nggak sendirian. Seringkali yang bikin kita ngedrop, rasanya kita tuh sendiri banget ya, beban tulang punggung sendiri. Mungkin secara fisik kita sendiri, tapi kan ada teman-teman yang kita bisa hubungi dengan chat online atau komunitas online yang sekarang makin ramah terhadap informasi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, di mana orang-orangnya juga berjuang yang sama ya. Itu jadi kita perlu apalagi bersamakan gitu ya, kita bilang sama diri mungkin rasanya sendirian, tapi kita perlu sadar dan meyakini bahwa kita nggak sendirian, dan kita bisa selalu cari bantuan. Sekarang pakai hashtagnya warga bantu warga ya dok ya. Jadi bantuan informasi, dokter-dokter yang standby, bantuan oksigen apa segala macam, catering isoman, itu bisa dilihat di situ. Jadi emang ini nggak enaknya kita perlu berlatih mindset. Ini semua dilatih loh teman-teman Bapak Ibu. Jadi ini emang bukan habis denger ini sehari langsung bisa ya. Kita butuh berproses. Rasanya mungkin lagi jalan di lorong yang gelap. Kita nggak tahu cahayanya ada di mana. Kita bahkan nggak tahu ini sampai kapan. Tapi jalan terus di lorong itu dengan cahaya yang mungkin kita punya cahaya senter, cuman liatin kaki kita doang. Cuman yang hari ini doang. Tapi ketika kita bisa melatih satu hari demi satu hari, lama-lama mungkin kita sampai di ujung lorong yang entah kapan, tapi kita lewatin barengan kok. Kita lewatin sama-sama. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kita perlu taking care of ourselves gitu. Jadi bahwa kita perlu tetap sehat, tidur yang cukup juga gitu. Saya juga waktu itu terdampak kena COVID karena ngurusin suami yang demam sampai 2 hari gitu kan. Jadi mau nggak mau emang tricky nih gimana menjaga kesehatan fisik dan mental diri sendiri saat lagi ada orang yang lagi isoman. Jadi waktu-waktu kadang-kadang mungkin kita cuma 10 menit atau 15 menit dari jeda-jeda kita mesti masak beres-beres, itu adalah kita nonton yang receh-receh, nonton video yang lucu-lucu gitu kan. Dan emosi itu tersimpan di tubuh nih Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau rasanya udah penat banget, bisa latihan napas, itu kita bisa joget-joget, goyang-goyang kayak lagunya Taylor Swift, Shake It Off. Karena
tubuh itu menyimpan emosi. Dan kenapa binatang jarang trauma? Karena abis binatang ketemu sama predatornya, dia langsung gerakin badan. Jadi buat Bapak Ibu, pakai lagu yang disuka. Mau pakai campur sari kek, mau dangdut koplo, atau mau lagu R&B jazz, silahkan joget dan goyangin tiap malam, supaya besok pagi ada energi fresh lagi. Kalau enggak, kita tuh kalau tidur membawa emosi-emosi negatif yang terpendam, besok pagi bangun pasti rasanya lelah mental. Udah tidur kok capek banget ya bangun pagi. Nah, saya juga pernah ngalamin kondisi seperti itu, berarti ada emosi-emosi negatif yang masih stuck di tubuh dan perlu diproses. Dan kalau sudah mencoba melakukan ini sendiri selama 2 minggu dan tidak ada perubahan, saya sendiri juga waktu saya lagi isoman, saya tuh konseling ke psikolog gitu. Jadi untuk kita dapat bantuan profesional, dan sekarang bisa telekonseling juga kan gitu, bisa dengan video, jadi kita lebih terasa terbantu. Tapi kalau cara-cara tadi udah bisa membantu Bapak Ibu sendiri, ya nggak apa-apa juga gitu, Dok. Wah, powerful. Jadi ini yang sering tidak dilakukan oleh beberapa orang ya, karena memang nggak tahu sih. Saya sendiri aja baru tahu. Emang nggak tahu, ya. Iya kan kita belum ada pembelajarannya ya, Dok, belajar mencintai diri nih, bab yang hilang kesehatan di sekolah mental di rumah. Indonesia tuh udah kayak anak tiri banget nggak sih kesehatan mental? Iya, artefak. Iya, padahal penting banget ya menurut saya kayak gini. Memang Iya, salah satu betul. hal yang tadi itu latihan nafas itu membantu banget sih. Kalau kita lagi stres atau apa, kita latihan nafas. Salah satu teknik yang diberitahukan Mbak Anastasia tadi diafragma breathing. Atau ada apps yang buat nafas aja kan banyak kan untuk Iya, banyak breath ball. Asik tuh. Insight timer bisa dipakai tuh apps kekinian buat mood tracking maupun buat latihan napas, Bapak Ibu dan teman-teman. Itu works on me. Jadi bekerja banget untuk saya yang kalau misalnya lagi stres. Mantep, Dok. Bikinin konten, bener. langsung ambil aplikasi, buka latihan nafas. Oke, mantap, Dok. Terima kasih Mbak Anastasia, semoga ilmu yang di-share bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk Mbak Anastasia dan orang-orang yang menyebarkan informasi ini. Jadi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih lagi Mbak Anastasia. Sama-sama.